Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di ibadah Villa Kids minggu ini. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Mari kakak mengajak kita semua untuk menyiapkan segenap kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dan kita siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Yesus, mengagungkan nama Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja yang menguasai segenap kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Pagi ini kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, aku berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
rasa terima kasih kita kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik, sangat baik, begitu baik dan teramat baik dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita akan naikkan pujian ini. Katakan, ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan ya adik-adik semuanya. Mari kita lipat tangan kita. Kita ambil sikap yang serius. Kita akan berdoa untuk ibadah kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah kami. Kami boleh kembali bertemu untuk menikmati Tuhan. Kami boleh datang untuk menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan. Bapa kami yang baik, yang sudah menjaga, memelihara segenap kehidupan kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang senantiasa kami puji, senantiasa kami sembah, menjadi pusat daripada ibadah kami ya Tuhan Yesus. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yang mengikuti, yang menyaksikan ya Tuhan ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Artinya terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan, sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Kasihnya seperti sungai. Haleluya.
mengalir, haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kasih Tuhan itu seperti sungai di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti mengalir. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kalau tadi kasih Tuhan itu seperti sungai, sekarang bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi ya. Dari langit, kasih Tuhan itu lebih dalam dari lautan. Dan kasih Tuhan itu juga lebih indah dari pelangi. Haleluya, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Setinggi-tingginya langit. Puji Tuhan. Ayo adik-adik, semangat. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya. Kasih Yesus itu mengalahkan segala-galanya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kasih Yesus yang kita terima dalam hidup kita itu harus bertambah-tambah setiap hari. Jadi setiap hari kasih Yesus itu senantiasa bertambah-tambah dalam hidup kita. Demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, biarlah kasih Yesus itu bertambah-tambah di dalam kita. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu semakin dalam seperti laut, lebar mengelilingi bumi. Artinya kasih Tuhan itu besar, kemudian lebih tinggi dari langit. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik semuanya, kita sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita,
kita siapkan segenap pikiran kita mau menerima firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan yang datang dalam hidup kita itu akan memberkati segenap kehidupan kita, membuat kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, ambil sikap yang serius. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh meninggikan nama Yesus yang kasih-Nya begitu besar dalam hidup kami. Kasih Tuhanlah yang menyelamatkan segenap kehidupan kami. Hingga kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh hidup, bergerak, bernapas, semua karena kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau buka hati kami, Engkau membuka pikiran kami saat ini, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami terapkan atau boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, demikian juga dengan setiap kami yang mendengarkan. Kami semua diberkati, kami semua diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kalau tadinya kita sudah memuji Tuhan dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun adik-adik Tante Joan harapkan supaya tidak ada yang bermain-main, tapi kita semua boleh ambil Alkitab kita dan kita sama-sama akan membacakan firman Tuhan. Nah, saya jemput kita semua berdiri adik-adik dan kita buka di Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai 20. Saudara-saudaraku,
Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, puji Tuhan adik-adik, di sini dikatakan ini saudara-saudaraku ini, adik-adik, bukan cuma kita menganggap saudara itu saudara saya, tapi adik-adik kita di dalam Tuhan, kita seiman itu dianggap saudara seiman. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan di mana apabila adik-adik bila ketemu dengan teman-teman adik-adik, di mana dia suka maki-makian begitu, dia suka maki-makian. Nah, tentunya adik-adik bisa menegur akan teman-teman dari adik-adik ini. Adik-adik bisa menegur dia dan tentunya adik-adik bujuk dia sehingga temannya adik ini dia akan bertobat. Nah, dia akan bertobat. Kemudian apabila adik-adik membujuk dia dan adik-adik mengajak dia untuk bersama-sama ibadah, berarti adik-adik sudah menyelamatkan jiwa teman dari adik-adik. Bahkan dikatakan menutupi banyak dosa. Nah, adik-adik, firman Tuhan judulnya di sini menolong yang tersesat. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Andi. Nah, Andi ini dia kebingungan. Matanya berkaca-kaca dan hidungnya memerah. Nah, tentunya adik-adik ingin tahu kenapa sampai matanya bercahaya, kenapa hidungnya sampai memerah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata adik-adik, Andi ini tersesat. Nah, Andi ini hobinya dia suka bermain-main. Dan pada waktu dia bermain itu jauh dari rumahnya. Sehingga setelah selesai dia bermain, dia akhirnya dia akan pulang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Andi sudah tidak tahu pulang. Nah, tentunya apabila adik-adik mengalami seperti Andi ini, pasti adik-adik akan kecewa, pasti adik-adik akan sedih, pasti adik-adik akan menangis karena sudah tersesat pulang. Begitu juga dengan Andi. Andi ini dia menangis dia karena dan dia berpikir, aduh, pasti ada orang, mungkin ada orang yang akan menculik dia karena dia sendiri di tempat itu. Dia sedih, dia menangis, dan tiba-tiba adik-adik, tentunya Tuhan tidak membiarkan
Andi ini. Dan Tuhan menggerakkan seseorang, yaitu polisi. Nah, polisi ini bernama Pak Roni. Nah, Pak Roni ini dia berjalan dan dia ketemu dengan Andi ini. Nah, tentunya adik-adik pada waktu Andi melihat akan Pak polisi atau Pak Roni ini, pasti Andi ini senang karena sudah ketemu dengan Pak Roni. Nah, Pak Roni ini dia bertanya, dia bilang kenapa sampai berada di sini. Nah, tentunya Andi ini menjawab, dia bilang, oh dia bermain dan akhirnya sudah jauh dari rumah dan sudah tidak tahu pulang lagi. Nah, tentunya adik-adik Pak Roni ini dia bilang lain kali bermainnya jangan jauh-jauh. Nah, adik-adik ini mengingatkan supaya kita adik-adik apabila adik pergi atau bermain-main, pergi minta izin sama mama atau papa, tentunya harus jangan jauh-jauh. Sehingga tidak seperti Andi ini. Nah, adik-adik, nah orang-orang yang hidup dalam dosa pun sama seperti orang yang tersesat. Mereka tidak tahu jalan dan memerlukan bantuan. Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anaknya mengasihi dan menolong mereka. Nah, adik-adik, di mana Tuhan Yesus menginginkan atau dia mengingatkan kepada kita agar supaya kita mengasihi. Nah, mengasihi itu berarti misalnya adik-adik melihat temannya mungkin sendirian, mengajak, ayo kita ke sini bermain sama-sama. Nah, itu adik-adik mengasihi. Ataupun mungkin dia dalam mungkin dia membutuhkan sesuatu dan dia ingin meminjam. Nah, tentunya adik-adik memberikan atau menolong akan temannya dari adik-adik. Nah, adik-adik, jadi jika ada saudara adik-adik yang berdosa melakukan kesalahan, janganlah kita berdiam diri dan tidak peduli atau bahkan mengolok-olok mereka. Tetapi adik-adik harus menegur mereka dengan kasih. Nah, adik-adik, jadi di sini jadi kalau adik-adik, misalnya adik-adik teman adik-adik itu seperti misalnya suka mencuri. Nah, suka mencuri, adik-adik harus tegur dia. Harus tegur, jangan, ini tidak boleh, tidak baik. Tuhan Yesus tidak suka. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik harus menegur atau adik-adik melihat teman adik itu mungkin dia tidak bisa berbicara ataupun dia itu orang susah. Nah, adik-adik jangan mengejek dia, jangan mengolok-olok dia, atau nggak mau, aku nggak mau berteman dengan dia, soalnya dia susah, soalnya dia nggak bisa berbicara. Ya, nggak boleh begitu adik-adik. Tetapi adik-adik harus
mengasihi. Nah adik-adik, nah jadi firman Tuhan kembali ingatkan kepada kita agar supaya kita belajar selalu untuk mengasihi. Bahkan adik-adik, kita tentunya kita harus juga ketika teman kita mungkin di dalam keadaan tidak baik, kita mendoakan dia, atau teman kita mungkin kita tidak suka, kita mendoakan dia, mendoakan teman kita ini, sehingga teman kita ini tidak jatuh dalam dosa, tetapi teman kita ini dia bisa bertobat. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Dan ada ayat hafalan. Ayat hafalan di sini terdapat di Amsal 27 ayat yang kelima, di mana dia katakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi ayat hafalannya lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan, dan kita akan tamatkan ibadah kita pada tamatkan ibadah kita. Jadi tujuan mengajak kita semua kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengajari kita untuk terus-menerus untuk mengasihi, bahkan mengingatkan teman-teman kita dan saudara-saudara kita apabila dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan kekeliruan, biar Tuhan ampuni dia. Dan Tuhan Yesus memberkati juga kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan berkati juga orang tua kami yang selalu memelihara kami, selalu menjaga kami, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Biar Tuhan memberkati orang tua kami, dan biarlah kesehatan, kekuatan menjadi bagian orang tua kami, dan menjadi bagian kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita. Nanti sambung minggu depan. Bye-bye.